Baik, apakah ini benar Ibu dari Arinda? Iya, sus. Baik, sebelumnya orang tua dari Arinda sendiri sudah dihubungi belum ya? Tadi udah saya hubungin ya, cuman masih nggak diangkat. Kalau lebih baiknya dihubungi lagi ya Bu ya, karena untuk pengecekan kondisi dan riwayat penyakit dari Arinda juga. Oh iya, nanti saya hubungin lagi sus ya. Terima kasih. Saya bener keadaannya lebih baik loh. Kamu kenapa nak? Kok bisa sampai dibawa ke rumah sakit? Ada ini sih ternyata. Ibu, Allah, dia bisa dipegang. Ibu, ini Arinda kenapa ya kok sampai bisa dibawa ke rumah sakit? Iya, Arinda dari pagi udah lemas, Pak, Bu, udah lemas. Terus saya tawarkan untuk UKS. Tadi udah sempat di langsung di UKS, cuma nggak baik gitu. Makanya kan dari UKS sendiri ngasih tahu untuk dilarikan ke rumah sakit aja biar dapat penanganan lebih gitu. Arinda sih kayak ngeluh gitu, sakit buah hati gitu. Tadi udah dapat pemeriksaan kok. Itu waktu pelajaran apa ya Ibu dibawa ke UKS-nya? Waktu pelajaran saya sih kebetulan Pak pelajaran sebentar ya. Tapi waktu nggak ada ujian kan Ibu? Enggak Pak, kebetulan hari ini sepertinya di kelas lainnya memang nggak ada ujian gitu kan, bener kan? Alhamdulillah deh, kalau lagi nggak ujian nanti pelajarannya bisa dikerjain. Sekarang saya nanti pelajari di rumah lagi. Sekarang Arinda. Permisi Bapak, Ibu. Ini diri Anda ya? Iya. Saya izin untuk mengecek diri Anda ya. Sus, bagaimana yang ada anak saya Pak kesulitan? Oh baik, tadi kan Anda sempat mengeluhkan sakit di bulu hati ya Bu ya, terus sempat demam juga. Jadi karena itu sudah diberi penanganan dokter dan diinjeksi obat juga, insya Allah akan segera membaik. Ini anak saya sakit apa ya Sus? Jadi berdasarkan pemeriksaan dokter tadi, di adanya sakit asam lambung itu dipicu karena tadi mengeluhkan sakit ulu hati, terus demam. Tadi di adanya juga mengeluhkan kalau sempat begadang untuk belajar ya Bu ya. Jadi itu salah satu pemicu untuk asam lambung. Kalau untuk di adanya sendiri sebelumnya ada pernah sakit asam lambung nggak Bu? Enggak loh, sebelumnya nggak ada riwayat penyakit apapun. Oh, jadi sebelumnya baik-baik aja ya, nggak pernah sakit ya? Iya, baik-baik aja. Soalnya selama ini juga nilainya Arinda tuh baik, bagus, nggak pernah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Arinda ini punya penyakit asam lambung. Emangnya Mas Salma tahu apa sih soal aku? Sayang, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Ya aku tanya aja, emangnya Mama Papa tahu apa sih soal aku? Arinda! Papa sama mama ini orang tua kamu loh. Bagaimana mungkin kami nggak tahu tentang kamu? Oh, kami berdua juga bekerja buat kamu loh. Iya nak, Papa benar. Mungkin kamu kayak gini karena kamu lagi capek aja. Ya iya, aku tahu apa emang kondisinya kayak gini tuh capek mah. Tapi yang kalian peduli itu cuma nilai aku aja. Yang ditanyain soal tugasnya gimana, nilainya gimana di sekolah. Tapi Mama Papa pernah pikiran aku gak sih? Keadaan aku tuh gimana? Astagfirullah Arinda, kenapa kamu jadi kayak gini nak? Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Masuk Pak, Bu. Ibu, apa kabar? Apa Ibu? Apa kabar Pak, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita mau ngobrol ya Pak, Bu, sama ada nurse Rias juga mengenai masalah yang kemarin terjadi. Nanti kita tunggu Arindanya dulu ya biar komplit dulu. Tadi saya juga udah hubungi guru di kelasnya ya, soal Arinda mau ngobrol disuruh kesini, mungkin sekarang lagi jalan kesini. Jadi kita tunggu sebentar ya Pak, Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Oke, udah komplit semua ya Pak, Bu. Kalau gitu saya mulai aja. Mungkin selamat siang Nurse Alias, kemudian Bapak Ibu Arinda sama Arinda ya, salah satu siswi terbaik di sekolah kita. Jadi di sini seperti yang udah saya kasih tahu, kalau kita mau ngobrol-ngobrol
sedikit, mungkin seperti ngobrol dari hati ke hati gitu ya Pak, Bu, sama Arinda, sama didampingi sama Nursias juga. Kemudian kita akan membahas kesehatannya Arinda sama kejadian yang kemarin gitu ya, biar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Dari harapan kita seperti itu ya, semoga nanti tercapai harapannya. Kalau gitu langsung aja ya, Nursias dimulai. Saya izin pamit dulu ya Bu ya, nanti bisa ngobrol sama Nursias, didampingi sama Nursias ya. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga Adik Arinda. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Jadi, nama saya Nursias. Saya itu adalah perawat konselor yang kebetulan tadi diundang oleh Ibu Ningsih untuk menengahi obrolan di antara Bapak, Ibu, dan juga Adik Arinda. Nah, nanti kita akan ngobrol dari hati ke hati, tapi obrolannya tetap santai aja ya, Adik Arinda dan juga Bapak dan Ibu. Nah, tujuannya di sini seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Ningsih tadi adalah supaya hubungan dari keluarga antara Bapak, Ibu, dan juga Adik Arinda itu bisa lebih harmonis lagi. Nah, dari Bapak, Ibu, dan juga Adik Arinda, apakah setelah ini ada acara lain? Dari kita Mbak. Oke, saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, apakah bersedia? Oke, jadi saya dapat kabar dari Bu Ningsih bahwa beberapa hari yang lalu sewaktu Adik Arinda dibawa ke UGD ya, itu terjadi perselisihan antara Bapak, Ibu, dan juga Adik Arinda. Nah, kalau boleh saya tahu itu pertengkaran itu karena apa sih Pak, Bu, dan juga Adik Arindanya? Gak ada apa-apa kok Mbak, saya dan istri saya juga bingung kenapa Arinda marah begitu saja sama kita. Padahal waktu dihubungi sama Ibu Ningsih, saya sama istri saya tuh khawatir setengah mati loh. Dapat kabar bahwa Arinda itu masuk ke rumah sakit. Iya Mbak, benar. Kita sebagai orang tua tuh khawatir sama Arinda. Oke, jadi Bapak dan Ibu merasa khawatir ya sama Adik Arinda. Jadi dari Adik Arinda sendiri, gimana sih soal kejadian beberapa hari yang lalu? Aku tuh ngerasa kalau aku bukan anak yang mau sama Papa loh. Aku ngerasa kalau aku di lain dunia ini tuh cuma buat memenuhi kebutuhan kalian doang. Kalian maunya aku gini, aku gitu. Terus aku harus ngelakuin semuanya. Oke, baik. Memangnya di mata Adik Arinda itu Bapak dan Ibu seperti apa sih sampai Adik Arinda bisa merasakan seperti itu? Sama Papa tuh sekarang udah beda. Dulu sebelum Papa sibuk kerja terus harian, kita masih bisa loh ngobrol bareng, bercanda bareng. Sekarang iya, Mama sama Papa tetap perhatian, tapi yang ditanyain cuma akademik aku aja kan. Mama Papa pernah nggak tanya gimana keseharian aku di sekolah, terus tanya gimana aku main sama teman-teman, kabar aku di sekolah gimana? Mana ada. Yang ditanyain cuma ada tugas nggak, nilainya gimana, tetap bagus kan? Ya terus gimana kalau misalnya tanyanya nilai terus, gimana aku nggak capek? Oke, Adik Arinda bisa tenang dulu ya, tarik nafas dulu ya. Oke, bisa tenang dulu. Jadi dari Bapak dan Ibu itu dulunya bekerja sebagai apa sih? Kalau bisa tahu? Kalau dulu saya bekerja sebagai pengusaha Mbak. Baik, jadi sebenarnya dari Bapak Ibu itu juga khawatir ya sama Adik Arinda, tapi tadinya tidak tahu kenapa Adik Arinda bisa marah seperti ini. Kemudian dari sisi Adik Arindanya sendiri merasa kalau Papa Mama itu hanya mementingkan terhadap nilai akademik saja ya, tetapi tidak peduli terhadap kehidupan Adik Arinda sehari-hari. Ya bener Mbak, tapi kan ini semua juga demi kebaikan kamu nak. Kalau kamu pinter kan nanti bisa dapat universitas yang bagus. Kalau kamu dapat universitas yang bagus, nanti kamu bisa cari pekerjaan yang bagus juga. Lagian soal sakit, kalau kamu bilang sejak awal sama mama sama papa, pasti kita bakal perhatian kok sama kamu. Gak mungkin kita sebagai orang tua cuek sama kamu. Iya sayang, benar apa kata Papa. Semuanya tuh kita lakukan demi kebaikan kamu sayang. Demi kebaikan, Papa bilang. Maksudnya kebaikan Mama sama Papa. Lagian kalau misalnya demi kebaikan aku, kayaknya nggak mungkin nggak sih kalau aku sampai kena asam lambung kemarin. Sekali aja mah, Pa. Sekali aja kalian tuh nanyain kondisi aku gimana. Kamu capek nggak hari ini? Kamu ada masalah nggak di tempat les? Pernah nggak kalian nanyain kayak gitu? Nggak pernah, mana ada. Yang kalian tanyain cuma nilai. Oke, Di Arinda bisa tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas. Sudah lebih tenang ya Dek sekarang ya. Oke. Saya izin tanya kepada Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu sering nggak sih menghabiskan waktu bersama, kayak liburan bareng atau family time begitu? Jarang Mbak, soalnya saya sama istri saya
lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Atau saya berpikir juga ini semua juga demi kebaikan keluarga. Oke, mungkin kapan terakhir kali kalian menghabiskan waktu bareng-bareng? Kayaknya 3 bulan yang lalu ya, Ma. Soalnya waktu itu saya sama istri saya masih kerja di sini, belum sampai yang keluar kota gitu. Baik, yang saya lihat di sini tuh terdapat perbedaan pandangan dari Bapak Ibu dan juga di Arinda. Di mana di Arinda merasa Bapak Ibu tuh hanya peduli terhadap nilai akademik saja, tapi tidak dengan kehidupan di Arinda sehari-hari. Sementara dari Bapak Ibu itu juga sudah merasakan memberikan yang terbaik terhadap di Arinda, memenuhi kebutuhannya dan juga telah memberikan kasih sayang. Jadi yang bisa saya sebutkan di sini itu adalah permasalahannya itu di komunikasi ya Pak Bu dan juga di Arinda, di mana komunikasi itu tuh sangat penting untuk membangun sebuah keharmonisan dalam keluarga, terutama untuk mendekatkan hubungan dari orang tua dan juga anaknya. Iya Mbak, saya juga merasakan hal itu. Tetapi kami sebagai orang tua tuh sudah sangat cukup memberikan fasilitas dan juga perhatian yang lebih kepada Arinda untuk masa depan Arinda ke depannya. Namun kami juga sadar bahwa pekerjaan kami ini sangat menyita waktu, begitu Mbak. Baik, mungkin dari menurut Ibu itu seperti itu ya. Nah, tapi dari di Arinda sendiri bagaimana pandangannya terhadap hal tersebut? Ya perhatian sih perhatian, tapi cuma ke akademik aku aja kan. Baik, saya paham. Nah, di sini mungkin dari Bapak dan Ibu sudah memberikan yang terbaik ya, dari tenaga, waktu dan juga pikirannya kepada di Arinda. Tapi sebenarnya komunikasi itu tuh dinyatakan berhasil apabila apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu tersampaikan dengan baik kepada di Arinda. Nah, mungkin di sini terdapat kesalahan penafsiran dari di Arindanya atau juga penyampaian dari Bapak dan Ibu sehingga terjadi perselisihan di antara orang tua dan anak. Di mana ini perselisihannya terjadi di antara Bapak dan Ibu dan juga di Arindanya. Saya mungkin nggak seintens itu ya Mbak untuk berkomunikasi sama anak saya, tapi saya dan istri saya tuh sering banget loh ngajak ngobrol sama dia. Cuman kadang emang dari cara jawabnya dia aja loh kayak menunjukkan dia tuh nggak mau diajak bicara sama kita. Baik Pak, saya paham atas apa yang Bapak katakan sebelumnya tadi. Tetapi dalam komunikasi itu terdiri dari 2 jenis ya Pak. Bu, ada komunikasi fungsional dan disfungsional. Atau kata lebih gampangnya itu komunikasi sempurna dan tidak sempurna. Nah, mengapa dikatakan demikian? Kalau komunikasi sempurna itu pesan dari apa yang ingin Bapak sampaikan itu dapat dimengerti atau dipahami oleh orang yang dituju. Kemudian untuk komunikasi tidak sempurna itu kebalikannya. Jadi orang yang dituju itu tidak mengerti apa yang Bapak atau Ibu sampaikan. Nah, mungkin di sini ada beberapa faktor seperti penggunaan kata baku yang barangkali seringkali Bapak dan Ibu katakan kepada di Arinda yang mungkin sulit dipahami untuk usia di Arindanya sendiri. Kemudian ada juga faktor kurangnya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sehingga menjadikan barangkali dari kedua pihak itu ada rasa malas untuk saling mengobrol ataupun berbicara satu sama lain. Jadi untuk gambaran simpelnya itu pentingnya hubungan harmonis di antara keluarga, tetapi juga pentingnya komunikasi yang searah atau komunikasi yang sempurna di antara kedua belah pihak. Nah, dari apa yang telah Bapak, Ibu, dan di Arinda ceritakan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa titik disfungsionalnya dari komunikasi kalian itu adalah kurangnya memahami satu sama lain. Jadi dari Bapak dan Ibu merasa bahwa sudah memberikan yang terbaik kepada di Arinda, sudah meluangkan segalanya, sudah memberikan perhatian, memberikan kasih sayang barangkali ke di Arinda. Tetapi dari di Arinda ini tuh merasa membutuhkan sesuatu yang seimbang, di mana Bapak dan Ibu itu tidak hanya mementingkan nilai akademik saja, tetapi juga lebih bertanya lagi kepada kehidupan sehari-harinya, seperti bagaimana kabarnya hari ini, sekolahnya seperti apa, apakah ada masalah dengan guru ataupun teman-temannya atau tidak. Nah, kemudian dalam keluarga itu pentingnya untuk hubungan yang harmonis, di mana Bapak dan Ibu barangkali bisa untuk mengetahui hal terkecil sampai yang terbesar dari apa yang dirasakan oleh di Arinda. Seperti Bapak dan Ibu mungkin bisa untuk bertanya apa hobi di Arinda supaya seimbang begitu. Jadi tidak hanya mementingkan nilai akademik saja, tetapi juga terhadap hal-hal yang disukai oleh di Arinda. Aku tuh sebenarnya paham maksud Mama sama Papa, pengen aku punya masa depan yang cerah. Tapi hidupku tuh nggak cuma soal belajar, aku juga butuh kebebasan. Coba lihat teman-teman aku, mereka main bareng, eksplor sana sini, sementara aku cuma dikekang buat belajar. Dan lagi, emangnya Mama sama Papa pernah ngeluangin waktu buat jalan-jalan bareng? Sekedar family time aja kita nggak pernah loh. Kalian cuma sibuk kerja terus. Aku tuh maunya simple, kita punya waktu buat bareng. Udah gitu aja. Sesusah itu kah? Terus sekarang kamu mau bagaimana, Nak?
pada akhirnya mama sama papa kan mau kamu hidup bahagia dan mapan. Oke, mungkin di sini sudah mulai terlihat apa yang perlu diperbaiki dari hubungan antara Bapak dan Ibu dan juga Dek Arinda. Nah, dari Bapak dan Ibu sendiri mungkin juga perlu tahu ya bahwa manusia itu perlu dipenuhi kebutuhannya tidak hanya secara finansial saja, tetapi juga secara fisik, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa merenungkan terlebih dahulu apakah aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi atau belum selama ini kepada Dek Arindanya. Nak, maafin papa sama mama ya. Sekarang kan mama sama papa jadi lebih sibuk. Sekiranya kamu mau gimana? Aku nggak minta yang lebih-lebih atau yang aneh kok, Pak. Aku cuma mau mama sama papa jangan cuma terfokus sama akademik aku aja. Aku pasti bakal tanggung jawab kok sama akademik aku. Tapi aku juga perlu loh buat cerita gimana keseharian aku. Tadi ngapain aja di sekolah, gimana perasaannya hari ini. Terus aku juga mau beli barang-barang lucu, terus cerita ke mama sama papa. Udah sesimpel itu. Maafin mama ya sayang, kita berusaha bersama ya nak untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi. Ya, senang ya mendengarnya karena dari Bapak dan Ibu juga Dek Arinda sudah ingin untuk memperbaiki hubungan antara satu sama lain. Mungkin ada tips dari saya bahwa supaya hubungan kalian tetap harmonis, itu diusahakan untuk selalu mengobrol setiap hari. Merayakan hal-hal yang kecil seperti ulang tahun dari Bapak, Ibu, dan juga Dek Arinda. Kemudian jika ada waktu bisa untuk pergi jalan-jalan di weekend bareng-bareng satu keluarga. Begitu ya. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Saya sebagai orang tua juga pasti butuh banyak belajar. Jadi nanti ya nak, kalau misal papa sama papa ada salah, tolong ditegur aja. Tapi ditegurin yang baik-baik ya. Arinda, lain kali kalau ngerasa badannya gak enak langsung bilang ke mama ya. Jangan diem aja, takutnya nanti malah kayak kemarin. Oke, jadi dari Bapak, Ibu, dan juga Dek Arinda sudah mulai menyampaikan pendapatnya masing-masing, dari pandangannya masing-masing seperti apa, dan dari Bapak, Ibu, Dek Arinda juga sudah mulai untuk mencoba memahami satu sama lain. Ya Mbak, aku jadi ngerasa lebih lega sekarang, udah berani cerita hal-hal yang selama ini aku pendam sendiri. Ya, alhamdulillah ya, jadi senang saya mendengarnya. Dan kemudian karena kontrak waktunya sudah selesai, jadi sebelum saya akhiri untuk sesi konseling kali ini, mungkin dari Bapak, Ibu, dan juga Dek Arinda bisa untuk mengutarakan lagi nggak tadi kita ngobrolin tentang apa aja? Tadi kita ngobrolin tentang terkait masalah yang terjadi di keluarga saya ya Mbak ya. Dan ternyata emang akar masalahnya yaitu ada di komunikasi, di mana apa yang saya sampaikan itu ternyata beda pemahaman dengan apa yang diterima oleh anak saya begitu. Oke, benar ya Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, Bapak sudah mengerti bahwa tadi kami mengobrolkan tentang permasalahan komunikasi antara Bapak, Ibu, dan juga Dek Arinda. Nah, ini juga bisa untuk sebagai pembelajaran ya Pak ya ke depannya, supaya ke depannya kalian bisa lebih untuk berkomunikasi secara terbuka dan juga bisa lebih dekat lagi atau lebih harmonis lagi untuk ke depannya. Baik, jadi sebelum sesi konseling pada siang hari ini saya tutup, mungkin dari Bapak, Ibu, atau Dek Arinda ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau dari saya udah cukup sih Mbak. Dari saya juga udah cukup. Nanti kita coba untuk ngobrol lebih dari hati ke hati. Oke, baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin konselingnya cukup sampai di sini saja ya Pak, Bu, dan juga Dek Arinda. Nah, untuk konseling selanjutnya mungkin bisa dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret pukul 2 siang. Apakah Bapak, Ibu, dan Dek Arinda ada agenda lain di hari itu? Kalau kami berdua nggak ada ya Mbak ya? Kalau kamu gimana nak? Ada atau enggak? Kalau aku kebetulan juga nggak ada sih Pak. Oke, baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan hari Sabtu 16 Maret pukul 2 siang. Nah, nanti kita akan membahas tentang dukungan coping keluarga, di mana nanti akan mengidentifikasi terkait nilai, kemudian minat dari keluarga. Apakah dari keluarga yang bersedia? Iya. Oke, berarti karena sesi konselingnya sudah berakhir, saya akhiri di sini ya. Terima kasih karena Bapak, Ibu, dan Dek Arinda sudah menceritakan dengan sangat baik, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk hubungan keharmonisan di antara kalian semua. Oke baik Mbak, dari kami sudah cukup ya Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya, arahannya, dan juga ilmunya ya Mbak. Oke, untuk sekarang kita pamit terlebih dahulu ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih sama-sama Pak, Bu, Dek Arinda.
sorry, ulangi aja. Enggak, kalau ngerasa badannya nggak enak langsung Maret pukul 2 pagi. Sip.